Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali dalam pembahasan soal-soal P3K. Dan kali ini kami akan menyajikan kembali ujian untuk kompetensi teknik setelah beberapa video kami membahas soal-soal P3K dalam uji kompetensi teknik, dan kali ini kami juga akan kembali menyajikan uji kompetensi teknik. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak, mendukung channel ini, dan terima kasih juga atas dukungannya selama ini terhadap channel ini. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru bertemu atau baru menemukan channel ini, kami mohon bantuannya untuk memberikan subscribe-nya, like-nya, komennya yang sifatnya membangun untuk kemajuan dan perkembangan channel ini, dan kemudian klik lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info tentang soal-soal P3K yang insya Allah akan kami bagikan. Semoga sajian-sajian kami ini dapat membantu dan memberi kemudahan bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan, keridhaan, dan keberkahan atas apa-apa yang kita lakukan. Demikian, mari kita awali pembahasan kali ini dengan bersama melapazkan lapas Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, salah satu indikator pembelajaran adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Untuk mencapai indikator tersebut, Bu Dina melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Kegiatan mengkomunikasikan tentang perbedaan tumbuhan yang diletakkan di tempat gelap dan terang dalam diskusi kelas yang paling efektif adalah pilihan jawabannya yang pertama, A. Siswa melaporkan proses dan hasil pengamatan. B. Siswa mengumpulkan laporan percobaan. C. Siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. D. Siswa mengumpulkan laporan pengamatan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni siswa menyajikan tabel hasil pengamatan. Soal yang berikutnya, peristiwa kejahatan yang terjadi di masyarakat mengenai keterlibatan siswa usia sekolah dasar, baik sebagai pelaku. Hal itu menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus bagi masyarakat pendidikan. Sebagai guru, maka dalam menyikapi hal tersebut harus memiliki konsep atau memiliki prinsip kebenaran yang satu atau A. Kewajiban guru sebatas dalam pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik. B. Pendidikan yang cukup diberikan untuk mencerdaskan peserta didik. C. Pendidikan moral sebaiknya diberikan di keluarga masing-masing. D. Pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pentingnya pendidikan karakter ditanamkan dalam diri peserta didik sedini mungkin. Soal yang berikutnya, dalam pengembangan pembelajaran, sebaiknya guru dapat memahami karakteristik anak di bawah ini adalah salah satu dari karakteristik siswa SD, yaitu A. Pengetahuan yang diperoleh diberikan secara abstrak. B. Kemampuan berpikir secara kompleks.
C. Kemampuan berpikir secara parsial. D. Cenderung bermain sambil belajar. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni cenderung bermain sambil belajar. Soal yang berikutnya. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui, memahami, mengaplikasi, menyelidiki, dan menginformasikan suatu hal secara jelas. Pada penilaian proyek, hal yang perlu dipertimbangkan adalah A. Relevansi bidang ilmu. B. Perintah kerja. C. Pemberian skor hasil belajar. D. Penilaian diri. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni relevansi bidang ilmu. Soal yang selanjutnya. Pencapaian aspek keterampilan dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut. A. Tergantung pada sikap kritis siswa. B. Terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. C. Terlibat langsung dalam kegiatan ekstrakurikuler. D. Terlibat secara individual. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni terlibatnya siswa secara langsung dalam proses pembelajaran. Soal yang selanjutnya. Modal pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan dalam pelajaran untuk mencapai pembelajaran yang efektif berpusat pada peserta didik. Salah satu ciri pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sebagai fasilitator. Salah satu tujuan fasilitator adalah A. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menerapkan keterampilan dalam berpikir tingkat tinggi dalam memecahkan masalah. B. Memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. C. Memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang hal-hal yang harus dilakukan serta memotivasi untuk belajar aktif sehingga menjadi pembelajar yang mandiri. D. Menyelaraskan bahan ajar dengan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni memfasilitasi peserta didik untuk aktif merumuskan dan memecahkan masalah secara mandiri, baik pada kegiatan individu maupun kelompok, sebagai proses membangun pengetahuan dan keterampilan berpikir. Soal yang selanjutnya. Dalam menggunakan media pembelajaran, maka berikut ini yang perlu diperhatikan adalah A. Jenjang satuan pendidikan. B. Karakteristik siswa. C. Pembelajaran lebih menekankan pada pengalaman dan pembiasaan. D. Pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni pengetahuan dan pengertian yang kompleks dari siswa. Berikutnya, guru menggunakan metode kontekstual sebagai salah satu syarat agar pelajaran tertentu memiliki kekuatan bahwa materi kajiannya meaningful, berarti
A. Bersifat logis dan berguna. B. Menampilkan kasus. C. Menampilkan fakta. D. Memenuhi aspek kognitif. Dan jawaban yang tepat dari soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni bersifat logis dan juga berguna. Soal yang berikutnya. Pada saat peserta didik melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis. Data dapat diperoleh melalui membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Langkah terakhir, peserta didik menggeneralisasi atau menarik kesimpulan. Kegiatan di atas merupakan langkah pembelajaran. A. Project based learning. B. Problem based learning. C. Cooperative learning. D. Group investigation. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni problem based learning. Soal yang selanjutnya. Anda memeriksa hasil laporan praktik siswa dan menemukan cukup banyak kesalahan yang ada pada tulisan siswa. Kalimat santun yang layak disampaikan terkait dengan penyempurnaan laporan tersebut adalah A. Laporan tidak layak untuk disampaikan karena masih banyak yang perlu diperbaiki. B. Laporan memerlukan telaah yang cukup panjang karena masih terdapat kesalahan. C. Laporan yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknik perlu diperbaiki. D. Laporan yang dibuat perlu diperbaiki karena masih terdapat kekurangan pada halamannya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni laporannya yang dibuat sudah baik, namun untuk kesempurnaan laporan ini hal yang bersifat teknis perlu diperbaiki. Soal yang selanjutnya. Kemampuan untuk menciptakan, memiliki daya cipta, atau mampu menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun alat yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Dalam pembelajaran merupakan sikap kreatif guru ketika menyampaikan ilmu kepada siswa. Model yang sesuai dengan sikap kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar adalah A. Problem based learning. B. Contextual teaching learning. C. Project based learning. D. Open inquiry. E. Cooperative learning. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yakni contextual teaching learning. Soal yang selanjutnya. Guru banyak menggunakan ceramah dalam kegiatan pembelajaran karena tidak tersedia media dan sumber belajar. Kondisi tersebut mengakibatkan prestasi belajar siswa rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimanakah cara Anda menyelesaikannya? A. Saya memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. B. Siswa menugaskan siswa membuat media dan sumber belajar yang menunjuk proyek atau topik pembelajaran sehingga mereka lebih aktif di kelas. C. Saya bekerja sama dengan orang tua atau wali murid untuk memberikan sumbangan dalam pengadaan media dan sumber belajar. D. Saya meminta siswa untuk belajar
di kelas dengan tenang dan memperhatikan penjelasan guru dengan baik agar berprestasi. E. Saya mengemukakan persoalan tersebut kepada beberapa guru dan tetap mengajar seperti biasanya. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni saya akan memanfaatkan alam sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan belajar siswa. Soal yang selanjutnya. Anda ditugaskan di sekolah kurang maju yang ditandai oleh kegiatan belajar mengajar tidak optimal, media dan sumber belajar yang sangat minim, serta kemandirian belajar siswa yang rendah. Apa upaya Anda untuk menghadapi keadaan tersebut? Pilihan jawabannya A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara baru memajukan sekolah. B. Saya mengusulkan kepala dinas pendidikan agar mengutamakan program pendidikan kemajuan sekolah. C. Saya meminta kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. D. Saya mengajak partisipasi komite sekolah untuk mengadakan media dan sumber belajar yang diperlukan sekolah. E. Saya menerima keadaan sekolah sebagaimana adanya dan melaksanakan tugas mengajar sebagaimana mestinya. Dan jawaban yang tepat adalah A. Saya berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk menemukan cara-cara maju baru untuk memajukan sekolah. Pak Parjo adalah guru olahraga. Pagi ini dia mengajarkan kepada peserta didiknya untuk dengan memberikan contoh teknik melempar bola basket ke ring. Setelah itu, guru Pak Parjo menutup pembelajaran dengan meminta siswa untuk melempar bola basket ke arah ring dari jarak tertentu. Hal tersebut merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang mengukur. Pilihan jawabannya A. Presisi, B. Naturalisasi, C. Imitasi, D. Artikulasi, E. Manipulasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yakni imitasi. Soal yang selanjutnya. Berikut ini yang termasuk dari prota adalah A. Nama lembaga, muatan belajar, kelas, tahun pelajaran. B. Muatan belajar, nama kepala sekolah, nama guru. C. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester. D. Muatan mata pelajaran, kelas, dan semester serta tahun. E. Nama lembaga, muatan mata pelajaran, kelas, semester, dan tema. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yakni nama lembaga, muatan pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Berikutnya, kegunaan Kaldik adalah untuk menghitung hari minggu setiap bulan, untuk mendistribusikan kompetensi dasar dalam setahun, C. Mendistribusikan alokasi waktu setiap bulannya, D. Untuk menentukan hari belajar yang efektif. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yakni untuk menentukan hari belajar efektif. Demikianlah pembahasan kita kali ini dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan meridhoi kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.